Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semuanya? Sekarang kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Soleram. Selanjutnya, hari ini kita pelajaran untuk pelajaran non eksakta ya. Jadi pelajaran di sini pelajaran bahasa Indonesia. Silakan bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Bab 4, belajar berwirausaha. Silakan dibuka. Halaman 75. Oke. Di pelajaran bab 4, belajar berwirausaha, ada yang tahu arti berwirausaha? Apa? Orang yang berjualan atau yang mempunyai usaha. Ya, secara detailnya, wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, ya, bisnis, mengambil risiko, dan mengelola sumber daya untuk menciptakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Ciri-ciri berwirausaha yaitu inovatif, berani mengambil risiko, kreatif, mandiri, memiliki visi dan misi yang jelas ya. Jadi inovatif di sini mengembangkan ide baru. Jadi kalian tuh kalau berbisnis itu harus mempunyai ide baru. Apa ide kalian? Ya, jadi kalian pengen, aku pengen misalnya usaha es buah, umpamanya es buah tadi ini harus umpamanya kan kalau suasana siang atau malam itu kan kebanyakan orang yang sibuk dengan pekerjaan kan, gitu. Jadinya pasti haus. Nah di waktu-waktu senggang seperti itu dia pengen istirahat, pengen menikmati sesuatu yang ibaratnya nyaman bikinnya. Nah, itu jadi kita kasih solusi dengan usaha jual es buah atau es biasa ya. Itu contohnya. Jadi kalian tuh bisa ibaratnya menghasilkan sesuatu yang baru untuk dari kalian yang pengen berbisnis. Ya, itu salah satu langkahnya ya. Jadi untuk kalian itu pertama itu mengembangkan ide baru. Dan itu juga kalian tuh kalau bisa beda tampil dengan orang lain, jangan sama ya. Misalnya Larga ini jualan es tebu. Nah, dia jualan es tebu juga kan enggak akor ya. Jadi harus bisa. Tidaknya walaupun dia pengen satu tempat, dia beda. Larga tadi ini jual es tebu, nah dia tadi jual es buah yang lain. Jadi kan beda ya. Jangan sampai ibaratnya satu lokasi dia jualannya sama. Oke? Ya. Atau yang lain. Kalau misalnya Dean pengen jualan baju. Nah, kawannya lagi nanti Sauki pengen jualan celana misalnya. Nah, jadi kan masuk ya. Ada yang jualan baju, ada yang jualan celana. Jadi kan pas untuk lebaran, oke? Tidak. Jadi siapa tahu lagi nih, ada yang dekati nyari di Dean, nyari di Sauki pula untuk istri apa untuk anaknya misalnya kayak gitu ya. Dia lakinya gitu. Nah, menciptakan produk atau jasa ya. Itulah tadi. Kalian misalnya pengen jual baju, ya paling jual baju tuh biasanya kan datang yang jual baju tadi nih,
Ada itu nganu ke pakaiannya, ujung-ujungnya ada pembeli. Nah, setelah dari situ kalau bisa ada pembedanya. Di waktu dia inovasi baru itu pun tergantung ide kalian, pengennya apa gitu ya. Jadi sesuatu yang beda tapi bisa menghasilkan orang tadi ini ingat ke kalian untuk menghasilkan apa yang kalian inginkan, yaitu dengan banyak pelanggan pasti banyak uang. Jadi cuannya itu banyak. Ya. Jadi yang kedua visi, tujuan jangka panjang. Nah, ada jangkanya. Kalau kalian misalnya pengen tadi ini contohnya es buah. Nah, jangka panjang dari es buah. Jangka panjang karena orang tuh membutuhkan terus ya. Pasti haus ya, pengen ngumpul-ngumpul, suasana pengen ibaratnya yang manis-manis dengan minum es buah kayak gitu ya. Atau kopi, tempat untuk nyantai-nyantai kan. Sekarang kan tempat tongkrongan banyak, itu dibikin. Selanjutnya arah dan fokus bisnis. Jadi kalian tuh bisa berbisnis untuk apa yang kalian inginkan ya. Fokusnya ya. Misinya harus ada aktivitas yang dilakukan, nilai dan prinsip bisnisnya, tujuan spesifiknya apa itu ya. Nah, dari pengertian ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang pengen ibaratnya bingung masih? Paham semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang materi itu, nih, hidup. Ya, sekarang buka di halaman 78. Halaman 78 buka. Ya, sekarang Pak minta kalian membaca ke depan. Untuk Dean dan kawan-kawan, silakan untuk membacakan. Yang lain simak ya. Hanya seorang gadis yang menyukai susu karena sedang menemukannya pada tahun 2016 dengan modal dan nama dagang ini dan kritik. Saat ini dia berharap bisa mengembangkan bisnis di bidang lainnya. Dia juga selalu bersiap untuk resiko dan tantangan di masa depan. Resiko terbesar suatu usaha adalah gulung tikar. Nah, dari cerita tadi, nah di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya berbisnis itu kita harus niat dari hati ya. Jadi kalau seandainya kita sudah niat dari hati, nah kita memulai itu dari sesuatu yang paling standar dulu, yang paling bawah. Misalnya kita mampunya apa, ya? Dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Nah, dari sini kita belajar ya. Jadi berbisnis itu kita bukan langsung dari atas, bukan dari atas langsung ya. Jadi kita dari bawah. Awalnya si Nadia, Ersa, Ursula ini, jadi dia dari pedagang asongan, sampai dia memiliki klinik susu, ya sampai omsetnya ratusan juta. Selanjutnya dia berusaha untuk menjual produksi yogurt, ya dari yogurt. Lalu dia berpikir kalau seandainya dia gagal di yogurt, pasti dia akan gulung tikar. Gulung tikar di sini berarti bangkrut. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, buka di halaman 77. Coba kalian diskusikan untuk teman sebangkunya ya. Jadi untuk kalian Pak kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikannya. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya semuanya? Nah, sekarang kerjakan ya sesuai dengan kelompok kalian. Silakan diisi.
Jika kalian hendak membuat usaha menjual jus buah, rasa apakah yang akan menjadi favorit? Buah naga. Kenapa? Karena rasanya enak. Jika kalian hendak menjual 3 rasa jus saja, buah apakah yang akan kalian pilih? Stroberi, anggur, mangga. Karena banyaknya orang menyukainya. Jika kalian hendak menjual 3 rasa jus, Jika kalian hendak membuat usaha menjual jus buah, rasa apakah yang akan menjadi favorit? Rasa jeruk. Kenapa? Karena baik untuk kesehatan. Apel. Aku menyukainya. Oke lah, baiklah anak-anak. Apakah sudah selesai mengisinya? Sekarang dikumpulkan ke depan untuk per kelompok ya. LKPD-nya dikumpulkan. Nih, suara. Oke, ya baiklah. Dari penjelasan yang Pak berikan, kita akan merefleksi dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kewirausahaan ya. Jadi kewirausahaan itu kita memang menjadi suatu kewajiban ya. Jadi kita berusaha untuk menjadikan jati diri kita untuk membuka suatu ladang bisnis yang memang ibaratnya membimbing kita untuk lebih maju ya dalam berbisnis. Jadi kita harus aktif, kreatif, dan mempunyai visi misinya untuk kedepannya seperti apa ya. Nah, ini Nabi Muhammad pernah mengajarkan kita, Nabi pun mengajarkan kita untuk berwirausaha atau berbisnis atau berdagang harus melakukan dengan yang namanya sifat amanah ya. Ya jujur, kita harus ramah. Kita jadi pelanggan, kita tidak boleh marah-marah ya dengan pelanggan, karena itu bisa mengurangi yang namanya apa? Keberkahan dalam yang namanya usaha. Kita juga jangan sungkan untuk sedekah ya. Jangan cuma untuk mencari rezekinya, kita pun harus tetap berbagi ya. Ya dengan istilahnya itu terima kasih. Yang namanya terima berarti baru kita kasih. Ya gitu. Jangan sampai cuma kita terima terus, kasih tidak. Itu berarti tanda-tanda orang kikir. Ya, paham? Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Ya, sekarang kita menyanyikan lagu daerah, yaitu apa judulnya? Ya, saya nyanyikannya. Ya, dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula pelajaran kita hari ini. Ya, marilah kita bersama-sama menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Nah, sekarang di depan. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Selanjutnya untuk ketua kelas dipimpin untuk membaca doa.
teman-teman, sebelum kita pulang kita baca doa. Mulai. Pak Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.